akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Dan untuk saat ini ada Karin ya. Kita di acara Ngobrol Bareng RSUD Dr. Sayidiman Magetan. Pastinya sudah kedatangan narasumber kita yang sangat cantik banget. Ada Mbak Siswati Eskep Nurse ya dari RSUD Sayidiman Magetan, sahabat Rasi. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang. Selamat siang sahabat Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ini panggilnya Mbak apa Bu ini? Supaya nggak terkesan tua banget. Masih muda padahal ya. Saya merasa masih muda begitu iya. Ya. Mbak Siswati ya. Okay. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Itu yang selalu kita harapkan di masa pandemi ini ya. Semuanya pada kondisi dan suasana yang tidak menentu, tetapi satu yang paling harus kita inginkan di masa pandemi ini hanyalah ada namanya sebuah sehat gitu ya, karena nikmat sehat itu luar biasa sekali. Iya, gitu betul ya, banget. Sangat luar biasa, makanya kita harus senantiasa bersyukur dan menjaganya. Iya, betul, saya setuju ya. Karena walaupun banyak duit, tapi kalau sakit-sakitan percuma. Bisa nikmatin. Iya, gitu. Betul. Dan untuk hari ini kita akan membahas pakai masker yang dikalungin ya. Iya, praktis sih, tapi nanti bakal dijelaskan sama Mbak Siswati ini, sahabat Rasi ya. Dan yang mau ikut berinteraksi silakan lewat WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906 ataupun juga lewat telepon ya di 896137. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Halo. Yang menonton silahkan ya, yang mau bertanya bareng Mbak Siswati ini ya. Dan langsung aja ini kita akan membahas tentang masker ini Mbak Siswati ya. Monggo. Sebenarnya apa sih manfaat masker sendiri itu? Silakan. Jadi begini ya, karena pada era sekarang ini, pada musim pandemi ini benar-benar yang namanya masker itu sudah menjadi suatu hal yang kebutuhan wajib yang harus kita lakukan setiap hari gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit ini masker itu adalah sebenarnya salah satu bagian dari APD, alat pelindung diri gitu ya, yang sebagai salah satu upaya untuk memutus namanya rantai infeksi, rantai penularan infeksi begitu ya. Nah, kalau di rumah sakit juga penggunaan APD atau alat pelindung diri ini adalah sebagai suatu kewaspadaan standar yang wajib dijalankan oleh semua karyawan dan karyawati yang utamanya memberikan pelayanan kepada pasien. Tapi di era sekarang karena pandemi ya, meski tidak pelayanan langsung maupun nggak langsung, semuanya tetap wajib pakai masker gitu ya. Nah, seperti tema kita yang hari ini gitu ya, ini memang lagi tren banget pakai masker yang lagi dikalungin gitu betul. Ya, cantik, banyak aksesoris monte-montenya gitu ya, dijual online, bikin menggoda kita sebagai seorang perempuan. Iya, gitu kalau ya. Cowok mah bodo amat ya. Bodo amat. Gitu, iya, tapi kalau perempuan itu sudah gimana ya, instingnya tuh fashion gitu ya. Betul. Nah, tetapi kita harus kembali lagi, kita apa sih sebenarnya tujuan kita pakai masker gitu ya. Tadi kan dari awal bahwa di masa pandemi ini yang paling utama adalah memberikan perlindungan kepada diri kita, bukan hanya sekedar fashion gitu ya. Kalau bisa cantik kemudian kita tadi terkena COVID, cantiknya nggak terlihat. Iya, kita udah dandan tapi pakai masker nggak kelihatan nih. Karena sesungguhnya itu sebenarnya cantik itu ini ya, menurut saya loh ya, itu versi saya. Kalau cantik itu tidak harus maksudnya kita pakai dandan yang cantik dan harus terlihat yang make up kita wow luar biasa, tidak harus ya. Sebenarnya dengan sikap dan perilaku, tutur kata kita, kemudian apa ya, mimik dari mata kita ini sudah terlihat loh. Kalau kita cantik. Kedip-kedip langsung. Tapi bukan mata gendit loh ya. Iya, betul. Ya. Nah, yang jelas mencegah penularan COVID baik melalui, karena penularan itu bisa melalui langsung maupun tidak langsung gitu ya.
Yang tidak langsung itu adalah melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi, ya, terutama bagian permukaan yang disentuh ataupun terkena cipratan dari orang yang lagi batuk, bersin, kemudian menempellah si COVID itu pada permukaan tersebut, gitu ya, sehingga disentuh oleh tangan kita, kemudian kita tanpa mencuci tangan, kemudian kita makan, mestinya pegang makanan, kemudian pegang mulut, mata ataupun hidung, gitu ya, sehingga kuman itu virus COVID bisa masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan benar-benar pada saat mengenakan masker supaya masker kita itu efektif pada saat kita menggunakannya, gitu ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya sangat berpengaruh pada saat kita mengenakan masker supaya benar-benar masker itu memberikan perlindungan yang baik kepada diri kita, gitu ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan jenis masker, gitu ya. Nah, jenis masker itu banyak hal juga yang harus dipertimbangkan, gitu ya. Karena yang pertama adalah menetapkan resiko transmisi, maksudnya resiko penularan dari kegiatan yang sedang kita lakukan, gitu ya, tindakan yang sedang kita kerjakan. Meskipun kita bukan seorang tenaga medis, orang rumah sakit, orang kesehatan, gitu ya, di masyarakat, contohnya kita mau berada di ruang pertemuan, gitu ya, lagi meeting, gitu ya, kan bisa saja ya, sirkulasi ruangan yang tidak bagus kayak gitu ya, kemudian berlama-lama, kemudian tidak menjaga jarak, gitu ya, otomatis tentunya kita tidak bisa mengandalkan dengan menggunakan istilahnya perlindungan yang sangat minimal, hanya masker biasa. Jadi kita harus membawa stok-stok yang lain, kan, gitu ya, harus dipersiapkan. Nah, kalau di dunia kesehatan itu ya, risiko transmisi penularan penyakit itu bisa melalui kontak droplet, gitu ya. Pada saat kontak droplet, kita pilihan masker yang disarankan adalah masker bedah, gitu ya, masker bedah atau masker medis, gitu ya. Tapi untuk umum, untuk masyarakat umum itu bisa menggunakan masker kain, karena kenapa, gitu ya? Kalau dulu di awal-awal pandemi memang terjadi kelangkaan yang namanya masker, gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali ya, melimpah maskernya, bahkan dengan harga yang sudah relatif sangat murah sekarang ini. Jadi banyak pilihan sebenarnya ya untuk sekarang lebih mudah mengenakan masker bedah, gitu ya. Tidak dilarang untuk masyarakat umum pun mengenakan masker bedah, gitu ya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan namanya hemat, gitu ya. Dikhawatirkan suatu saat kondisinya terjadi ini lagi namanya kelangkaan masker, gitu betul ya. Terus harganya jadi melambung kayak harga cabai. Betul sekali, gitu ya. Kemudian transmisi penularan yang ketiga adalah melalui udara. Jadi COVID ini menularnya kan bisa melalui udara, melalui aerosol. Udara itu maksudnya ketika ada tindakan aerosol. Contohnya ya, ada kegiatan semprot-semprot, gitu ya. Ada percikan yang tidak kasat mata, yang kecil-kecil, gitu ya. Kalau di rumah sakit ada kegiatan yang namanya suctioning, kayak gitu ya. Kemudian ada intubasi, kemudian ada kegiatan yang nebulizer, orang yang lagi asma berat kambuh, gitu ya, sesak nafas, gitu ya. Kemudian dilakukan nebulizer, itu akan risiko transmisi penularannya melalui airborne, sehingga dia membutuhkan yang namanya jenis masker N95. Gitu ya. Jadi pada intinya Kemenkes itu menyarankan ada 3 jenis masker yang boleh dikenakan, yaitu masker kain, gitu ya. Tapi masker kain ini juga dibagi 2, gitu ya. Ada masker kain yang biasa, ada yang SNI. Nah ini yang saya pengen tanyakan itu masker ada yang SNI sama masker biasa. Terus ada juga yang kemarin masker scuba, itu katanya nggak boleh seperti itu. Sebenarnya boleh nggak sih itu? Untuk masker scuba memang sudah dijelaskan sendiri oleh Kemenkes, gitu ya, bahwa tidak disarankan. Kenapa sih, gitu ya? Karena scuba itu memiliki pori yang besar sekali ya, seratnya sangat terlihat, kemudian dia tembus cahaya sangat tipis, gitu ya, sehingga ketika terjadi orang lagi batuk bersin, kemungkinan itu bisa akan masuk. Gitu. Kondisi itu akan lebih
menembus gitu loh, seperti itu. Sedangkan kalau masker yang kain yang ber-SNI yang jelas itu sudah melalui pengujian, sudah memiliki, kalau STENRI berarti sudah standar nasional Indonesia, berarti melalui Kemenkes gitu ya, ada izin edarnya gitu ya. Jadi di sana dilakukan pengujian sehingga keluar kode produksinya seperti itu ya. Nah, dan tentunya biasanya itu adalah maskernya itu yang bersifat dari luarnya itu dari bahan kain yang hidrofobik itu tidak menyerap air. Kemudian di bagian tengahnya ada filter kain yang lebih tipis gitu ya, sebagai filter. Kemudian yang bagian dalam itu adalah yang sifatnya hidrofilik, yang istilahnya bisa menyerap dari apa? Dari ketika kayak saya bicara kayak gini gitu ya, dari sifatnya bagian yang di dalam itu akan menyerap supaya saya tidak menetes-netes gitu ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu kalau masker yang SNI. Oh ya, baik, kita break dulu sebentar ini ya, untuk Mbak Siswati ya. Buat sahabat Rasi yang di rumah, siapkan pertanyaan Anda yang pengen tanya-tanya, mumpung ada pakarnya masker. Ya, dan buat sahabat Rasi tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. 075, yes, 75, 0,75%. Apa sih kok 75, 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Slaung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Genengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam.
Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Pak, nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana, percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangan Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. 90,6 FM Radio Rahasia Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Dr. Sayyidiman Magetan dengan narasumber kita yang cantik. Ada Mbak Siswati ya. Nah, ini pakai masker ya sahabat Rasi. Jadi cantiknya tetap kelihatan loh ya, karena cantik itu dari hati. Dan perilaku kata Mbak Siswati tadi. Nah, kita bakal ngobrolin tadi yaitu tentang masker dikalungin, praktis sih, tapi nah itu ada tapinya seperti itu. Dan tadi di awal kita membahasnya tentang macam-macam masker ya Mbak Siswati ya. Nah, tentang masker scuba yang memang tidak disarankan seperti itu ya. Tapi ini gimana ini Mbak Siswati, kan udah disarankan tidak memakai masker scuba seperti itu ya. Tapi kita lihat nih masih banyak banget nih di luar sana orang-orang yang masih pakai masker scuba. Gimana ini pendapatnya? Kita harus meningkatkan yang namanya edukasi. Istilahnya kalau dipasang aja, namanya sebuah petunjuk, ditempel aja, dipajang, itu pasti orang itu sangat cuman berapa persen, sedikit sekali yang mau membaca, benernya. Jadi kemungkinan yang namanya edukasi langsung tuh bisa mungkin dengan mengumpulkan, kalau zaman sekarang nggak boleh ngumpulin ya, bolehnya tapi saat di luar gitu ya, di luar gedung mungkin boleh seperti itu ya. Mungkin pas ada kegiatan apa lah sekalian disisipin tentang bagaimana masker yang direkomendasikan seperti itu ya. Soalnya kan kasihan gitu ya, mereka sebenarnya sudah mau berupaya mengenakan masker gitu ya. Maksudnya masker yang dikenakan itu supaya benar-benar efektif, bisa melindungi mereka dan juga melindungi orang lain tentunya gitu ya. Karena ketika kita nggak pakai masker, sebenarnya kita adalah orang yang egois gitu. Egois sekali gitu ya. Makanya kita bagaimana mereka menggunakan masker itu tidak hanya sekedar protokol, karena nanti kalau tidak pakai akhirnya kena denda begitu misalkan gitu ya. Jangan hanya seperti itu, tetapi memang benar-benar masker itu bisa efektif melindungi kita dan orang lain gitu ya. Jadi memang mungkin kalau menurut saya yang paling tepat adalah edukasi. Di event apapun mungkin
bisa sih disisipkan yang namanya edukasi info-info seperti itu gitu ya. Mungkin dengan juga pembagian masker gratis kayak itu yang biasanya bisa. diadakan sama organisasi seperti itu ya. Terus ini kan ada program dari pemerintah ini yang katanya bermasker 24 jam seperti itu. Nah, gimana ini menurut pendapatnya Mbak Siswati ini? Ya, namanya itu adalah sebuah program terobosan gitu ya. Bagaimana kita sebagai petugas-petugas yang ada di bagiannya tersebut membuat namanya suatu strategi. Bagaimana upaya apa bisa menurunkan yang namanya angka kejadian COVID seperti ini gitu ya. Salah satunya yaitu tadi dengan adanya mengenakan masker 24 jam gitu ya. Tetapi kita harus bisa memperkirakan sendiri ya kira-kira tubuh kita ini seperti apa gitu ya. Daya kemampuan kita gitu ya. Kalau coba pada saat contoh nih saya mengenakan masker full 24 jam pun kayaknya nggak mungkin. Iya. Kayaknya gini loh, statement seperti ini malah dibully sama netizen ini Mbak Siswati ya. Masa masker 24 jam, banyak lah itu di berita-berita itu seperti membuli seperti itu ya. Nggak masuk akal lah gimana gitu. Kalau menurut saya yang penting diambil ide positifnya aja ya. Itu adalah salah satu strategi cara pemerintah untuk melakukan penurunan angka kejadian COVID gitu ya. Ya kita lakukan semaksimal mungkin, semampu kita kan gitu ya. Paling tidak kita yang tahu gitu ya kapan kita berada pada tempat yang memang tidak aman sehingga kita harus mengenakan masker gitu ya. Atau mungkin pada saat sendirian di rumah gitu ya, mungkin kita bisa buka masker untuk sekedar bisa bernafas langsung tanpa ada masker gitu ya. Karena memang pada saat mengenakan masker ini membantu mengurangi yang namanya istilahnya kayak saturasinya oksigen di dalam darah kita. Nah, betul. Nah, apalagi yang pakai masker N95 kayak di luar COVID itu luar biasa gitu ya. Jadi kemungkinan kalau bisa sampai stres gitu ya gara-gara pakai masker yang ngap gitu aja, saya juga nggak begitu bisa tahan lama gitu. Iya betul, saya juga. Apalagi ngomong seperti ini ya Mbak Siswati ya, ngomong gini kalau istilahnya saya copot aja. Saya nggak mungkin kalau keadaan ngomong seperti ini harus pakai masker 2 jam full, itu kayaknya belum bisa seperti itu ya. Kalau seperti itu gini ada solusinya karena mbaknya kan sebagai penyiar gitu ya, ada di ruangan gitu loh. Jangan sampai dari pembicaraan kita, omongan kita ini meninggalkan sisa di ruangan sini. Iya. Maksudnya katanya nempel nih di mic gitu ya, nempel di meja. Kemudian apalagi ini ruangannya ber-AC gitu. Betul. Ya. Sirkulasinya kan nggak sirkulasi langsung gitu loh ya. Nggak kena matahari gitu ya. Jadi ada solusi. Contoh nih, dibersihkan, dilakukan pembersihan, sering dilap permukaannya. Sudah kita semprot-semprot disinfektan. Disinfektan gitu ya. Iya. Jadi ditingkatkan, dijaga kebersihannya, dan kita itu harus mencuci tangan, jangan lupa gitu ya. Jangan sampai kita ini pegang makanan tanpa cuci tangan, pegang mata, pegang hidung, mulut tanpa cuci tangan dulu. Kayak itu. Untuk meminimalkan sih gitu ya. Jadi kalau program pemerintah itu ya namanya sebuah program itu pasti sudah melalui pemikiran yang panjang ya, strategi itu. Ya kita ambil positifnya aja bahwa itu adalah upaya untuk menurunkan supaya mudah-mudahan harapannya malah COVID bisa hilang gitu ya. Iya, betul. Pandemi berakhir gitu ya. Pokoknya kita semaksimal mungkin mendukung apa yang sudah ada, begitu aja. Jadi itu tadi ya. Jadi ada statement bermasker 24 jam itu jangan ditelan mentah-mentah gitu ya Mbak Siswati. Pikirannya kan, waduh masker 24 jam mosok turu kan. Ya, mandi pakai masker enggak gitu juga kali ya. Jadi kan itu udah ada kalau mau wudu, mandi ya dilepas gitu. Maksudnya kita harus berpikiran positif loh. Jangan cuma masker 24 jam negatif tok pikirannya gitu ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Siswati. Dan buat sahabat Ras yang udah di rumah, silahkan nih yang pengen tanya-tanya monggo ya di WhatsApp kita di 0811302096 ataupun di teleponnya di 8961137.
Oh ya, ada apa Bu? Rasanya tidak terbayang ya kita bisa sebahagia ini. Iya ya Bu, dulu kita berumah tangga sudah 5 tahun tidak bisa punya keturunan. Tapi setelah kita terapi di Gria Sehat Alami Asia Medica, Ibu bisa hamil dan kita bisa punya anak semanis ini. Bapak juga gitu? Iya, Bapak dulu tidak bisa memuaskan Ibu. Setelah Bapak menjalani terapi spektakuler kejantanan, langsung bertenaga. Benar-benar jos, Pak. Benar, Gria Sehat Alami Asia Medica. Bapak T. Aulia, sarjana Herbalife Muslim, spesialis vitalitas pria dan kandungan, melayani terapi al-hijamah, terapi chiropraktik, terapi herba penawar, terapi spektakuler kejantanan, terapi gempur lemak, gurah, sauna, dan lain-lain. Biaya terapi Rp50.000. Dengan terapi spektakuler kejantanan, lemah syahwat, ejakulasi dini, impotensi langsung tegak bertenaga dan tahan lama. Bergaransi, buktikan 100% jos. Memperbesar alat vital secara alami tanpa efek samping, dijamin tegak, bertenaga, dan permanen, tambah besar dan panjang 4-6 cm. Kanker rahim, kista, mioma, kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain diobati secara khusus sampai benar-benar sembuh dengan metode bioterapi dan dipadu dengan ekstrak fitofarmaka. Terbukti dapat mematikan sel kanker. Anda akan terhindar dan bebas dari operasi. Buktikan. Bagi pasutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, segera konsultasikan atau berobat ke Gria Sehat Alami Asia Medica, spesialis vitalitas pria, kandungan, dan mata. 2 kali siklus datang bulan Anda akan lihat hasilnya. Segera kunjungi alamat praktek kami. Jalan Bromo, RT 2, RW 2, nomor 3, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Telepon 082 334 728 877. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat tutup. Dari perempatan Bulukerto ke barat masuk Jalan Bromo, kurang lebih 20 meter, lihat papan nama Asia Medica. Gria Sehat Alami Asia Medica, solusi tepat keharmonisan rumah tangga Anda. Buktikan 100% Anda puas. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yuni Lita di nomor telepon 085
230 451 663. Bakti Asri Regensi hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng tentang masker nih sahabat Rasi. Yang lagi viral yaitu tentang masker yang dikalungin. Ini praktis sih, tapi dan ada narasumber kita Mbak Siswati dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Dan tadi kita sudah membahas ini masker yang 24 jam dipakai terus itu bagaimana seperti itu ya. Dan itu tergantung kita sendiri gitu yang bisa tahu kondisi kita ya, kapan saat dilepas dan dipakai seperti itu. Nah, dan masker ini sekarang memang sudah kewajiban ini ya Mbak Siswati ya. Nah, bagaimana ini buat mungkin yang lansia, buat orang tua yang sepuh-sepuh seperti itu. Ini Mbak Siswati, terus anak-anak juga. Nah, kalau anak-anak kan mungkin masih baby, balita lah 5 tahun seperti itu kan masih susah gitu dipakein masker. Nah, ini gimana ini Mbak Siswati? Iya. Memang namanya merubah sebuah kebiasaan itu adalah membutuhkan proses gitu ya. Nggak bisa sembari ini ada aturan harus langsung berubah dan hasilnya 100%. Nggak bisa gitu ya. Kita membutuhkan suatu kesabaran untuk menjalani sebuah proses, mendapatkan hasil yang baik tanpa harus berhenti gitu ya, terus berusaha bagaimana hasilnya akan baik gitu ya. Nah, untuk menyikapi bagaimana pada anak-anak balita gitu ya, anak-anak balita memang pada masa ini itu mereka pola pikirnya masih belum sampai aku nanti kalau nggak pakai masker resikonya ini, nanti aku didenda dan ini itu. Betul. Yang jelas dia masalah nyaman dan enggak kan gitu ya. Kalau anak-anak itu pikirnya adalah nggak enak, ini mengganggu kan kayak gitu ya. Betul. Tetapi saya berkaca dari anak-anak saya gitu ya. Kebetulan saya juga memiliki anak-anak balita. Oh iya. Masih memiliki 2 orang anak balita. Iya. Anaknya 4, yang 2 masih balita gitu. Dan alhamdulillah di era pandemi ini anak-anak saya memang mau sih mengenakan masker pada saat dia keluar. Sayang, jangan lupa pakai maskernya. Mana maskernya? Itu sudah saya tanamkan di pikirannya dia bahwa saya keluar harus pakai masker gitu ya. Walaupun
akhirnya ternyata dilihat pada saat contoh nih di tempat les dia ngikut les gitu ya. Iya. Nah, di sana dia dilepas gitu, padahal di rumah udah dipesenin nanti di sana jangan dilepas ya sayang kayak gitu, tapi tetap aja dilepas gitu ya. Jadi ending akhirnya yang namanya anak-anak yang jelas kita melatih atau berlatih bagaimana anak-anak ini seiring waktu akan terus memahami akan pentingnya pakai masker. Betul. Nah, kalau yang baby kecil sekali gitu ya. Ya paling tidak di bawah 1 tahun lah, di bawah 1 kata. tahun kecil sekali ya, makanya jangan sering dibawa keluar rumah kalau nggak penting. Yang jelas kita juga harus pakai masker. Kemudian kalau terpaksa dia keluar, ya lindungi dia minimal pakai namanya face shield, karena kalau yang masih kecil banget dia nggak bisa mengeluh, aduh ini nggak enak rasanya sesak pakai ini kan nggak bisa ya. Kalau yang masih di bawah usia tahun belum bisa ngomong gitu ya, kalau yang sudah bisa ngomong itu sudah lumayan gitu ya, mama kok rasanya saya pakai masker begini sesak ya, dan ini itu bisa ngomongin gitu ya. Kalau yang kecil nggak bisa ya minimal pakai face shield gitu ya. Sama juga terhadap orang lansia gitu ya. Yang jelas berikan masker, pilihan masker yang benar-benar nyaman gitu ya. Kalau masker bedah surgical seperti kita pada saat ini, memang kalau untuk orang lansia untuk memakainya dalam tempo yang lama gitu ya, misalkan pergi 8 jam gitu ya, itu pun benar-benar sangat mengganggu pernafasan, rasanya nggak enak gitu ya. Makanya berikan masker yang nyaman. Contohnya masker apa? Masker kain itu lebih nyaman sebenarnya daripada masker bedah gitu ya. Tapi ingat bahwa fungsi dari masker kain gitu ya, masker kain itu hanya melindungi maksimalnya 4 jam gitu ya. Namun kita harus perhatikan ketika bahannya tadi ya, bahannya kita jangan sampai scuba. Utamakan lebih baik itu adalah yang dari 100% linen gitu ya. Kemudian kalau bisa memang yang adalah berlapis-lapis gitu ya, 3 play gitu ya, itu lebih bagus gitu ya. Kemudian jika kotor ataupun basah segera ganti. Jadi kalau bepergian jangan lupa bawa ganti masker. Iya betul sekali. Gitu ya, gitu ya. Kemudian lagi yang jelas ya memang kembali lagi orang lansia tuh seperti anak-anak. Gitu ya. Tapi mending ke anak-anak loh, edukasi ke anak-anak daripada lansia loh. Betul nggak? Iya betul gitu ya. Karena sudah ada jiwa, aku ini orang tua, aku ini usianya lebih banyak, lebih tua dari kamu kok ngandanin aku gitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi kalau anak-anak kan dia tidak ada pembelaan seperti itu lah, gitu. Terus apalagi kalau lansia ya kan udah umur gitu ya, kalau jalan sedikit kan rasanya udah ngos-ngosan, capek seperti itu. Apalagi dengan masalah kesehatan kayak gitu ya. Jadi pilihkan masker yang nyaman buat lansia, tapi paling tidak berikan pemahaman kepada beliau bahwa memang masker ini penting untuk melindungi dia, juga melindungi anak cucunya, anak cucu yang ya kita iya betul ya, anak cucu ini ya. Nah itu ya, jadi kalau untuk anak-anak memang harus edukasi dari orang tua sendiri ya, memberikan contoh seperti itu. Nyuruh anaknya pakai masker tapi orang tuanya nggak pakai. Nah seperti itu ya, mungkin anak-anak itu lebih mudah dikandani pada kata ya daripada yang lansia seperti itu. Jadi memang dari orang tuanya sendiri yang harus mengedukasi seperti itu ya. Nah itu tadi kan Mbak Siswati membahas tentang face shield. Nah, ini kalau face shield sendiri nih Mbak Siswati ya, itu amankah atau apa ya namanya? Gimana? Kalau masker kan mau wajib seperti itu. Kalau udah pakai face shield ya, itu perlukah kita pakai masker? Oh iya. Yang jelas begini, kita harus tahu fungsinya dulu gitu ya. Kalau masker ini itu adalah melindungi kita ini mulut ya toh, mulut dan hidung kita ketika dipakai. Mulut dan hidung kita ini kan ada yang namanya mukosa, lendir. Karena apa? Virus COVID itu masuk ke dalam tubuh kita melalui suatu pintu. Pintunya apa? Mukosa. Nah, mukosanya yang terlihat dari luar tuh mana sih? Mata, hidung, mulut, gitu ya. Nah, makanya sedangkan nggak mungkin kan maskernya dipakai sampai mata. Jadi masker fungsinya melindungi mukosa mulut dan hidung. Misal nih kalau dia adalah penderita gitu ya, penderita misalnya dia batuk pilek aja lah, tidak menularkan ke orang lain gitu ya, tidak keluar yang kuman ada di dalam tubuhnya itu gitu ya. Atau mungkin orang yang di sekitarnya ada yang batuk pilek, nah kita pakai masker itu adalah
kita supaya menghindarkan supaya kita tidak tertular gitu ya. Kemudian sedangkan fungsinya face shield itu adalah melindungi wajah kita, termasuk di situ ada mata. Kan gitu ya, melindungi seluruh muka kita ini. Jadi kalau kita tuh pakai face shield nggak pakai masker gitu ya, otomatis kan akan bisa lewat masuk lewat bawah. Tidak maksimal. Ketika kita berbicara, coba pakai face shield, jangan pakai masker, pasti di face shieldnya akan ada embunnya gitu. Ada, itu disebut namanya droplet. Gitu ya, itu namanya droplet. Makanya droplet seperti itulah yang kita cegah ya. Ketika mungkin pakai face shield, nempelnya di face shield, kita sedangkan nggak pakai masker, jatuh ke bawah, kalau itu mengandung virus COVID, secara otomatis kita akan mengkontaminasi lingkungan yang ada di situ. Begitu. Betul. Jadi amannya masker sama face shield ya. Betul. Dipakai bersamaan seperti itu ya. Baik, kita break dulu sebentar lagi buat Mbak Siswati ya. Buat Sobat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah koyo ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glaukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Raya Lames nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Buat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dari KPU Ngawi dapat kami informasikan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 8 Juli 2020 membekali bimbingan teknis atau BINTEK kepada 1.797 petugas pemutakhiran data. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Manajemen RSUD Dr. Sugiri Lamongan telah memberikan pelayanan rapid test gratis bagi calon mahasiswa baru di Lamongan untuk persyaratan UTBK. Seperti yang disampaikan Reporter Radio Ronghadi Lamongan. Jika penyebaran virus corona dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan menggelar rapid test bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam hingga pengawas perusahaan. Hanya di lintas informasi Pramesnet. Sayang, Brune, aku mulih karepmu, ora karepmu. Sing penting duit endi? Beras entek pokoke. Oh, alah Bu, lagi teko bukane digawekne wedang, apa mangan malah dijaluki duit. Wes, tak adus dhisik.
Mbok iki lho seger jan. Jane nyapa to, Nduk, kok kecah ae guwak-guwak banyu. Wes, mbok ketinggalan zaman. Iki ke zamane corona. Dadi jare Bu Guru kan njogo kebersihan lan kesehatan. Tapi yo ora kecah ngono terus. Wes mentas. Apa to jane? Wong loro kok ribut wae. Loh, agi mulai kerja kok wis dandan maneh. Kok ganjemen sampean duwe simpenan to? Ngene lho Bu, iki lagi musime corona. Awake dhewe kudu njaga kebersihan lan kesehatan kanggo mencegah corona. Ojo lali lak neng ngendi-ngendi gawe masker, jaga jarak lan wijik gawe sabun, ana banyu mili kaya rasa tresnoku marang sliramu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 90,6 FM Radio Rasi Magetan. Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ya, ada Mbak Siswati. Dan gak terasa banget ya, kita sudah di sesi terakhir ini Mbak Siswati ya. Dari obrolan kita tadi yang membahas tentang masker ya, dari masker yang dipakai sama anak-anak sampai orang tua lansia seperti itu ya. Mungkin ini Mbak Siswati punya yang ingin disampaikan gitu, pesan buat sahabat Rasi yang ada di rumah, silahkan. Ya, terkait penggunaan masker gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami gitu ya. Jadi gunakanlah masker itu dengan benar-benar tepat gitu ya. Jangan hanya asal menggunakan gitu ya. Contohnya seperti ini, masker kalau sudah memang kendor, istilahnya sudah gimana ya, sudah tidak layak pakai ya kita harus buang. Kemudian pada saat membuang pun masker-masker yang sudah kita kenakan itu jangan dibuang sembarangan. Karena masker yang kita gunakan itu bisa berpotensi menularkan kepada orang lain. Makanya ketika mau membuang masker, bungkuslah ke dalam plastik baru dibuang ke tempat sampah umum. Karena apa? Kasihan nanti petugas PU-nya. Nah, betul. Ya, gitu ya. Apalagi biasanya yang cari sampah-sampah itu loh, tukang rosok ya, tukang rosok. Gitu ya. Itu kasihan nanti kalau tertular dari itu gitu ya. Jadi ketika kita membuang atau melakukan sesuatu, kita harus memikirkan kepedulian, safety buat orang lain juga safety buat kita. Gitu ya. Dan kemudian lagi ini kita harus patuh. Artinya patuh gini, kalau pakai masker kan harus menutupi mulut dan hidung gitu ya. Jangan sampai cuman mulutnya doang gitu loh. Ini ya. Ya begitulah gitu ya. Jadi memang itu namanya nggak tertib, nggak patuh gitu ya. Artinya patuh itu kita menjalankan aturan yang benar tanpa dilihat, tanpa ada pengawasan, istilahnya begitu. Itu karena kita menyadari bahwa ini adalah kepentingan buat kita sendiri. Betul. Gitu ya. Oh ya, saya mau sedikit cerita tentang ini ya. Berapa sih resiko penularan ketika kita pakai masker dan enggak gitu ya. Nah, misalkan gini. Kalau ada orang A itu dia lagi batuk pilek ataupun dia sedang OTG COVID gitu ya. Dia enggak pakai masker, kemudian teman atau orang B di sampingnya enggak pakai masker, itu potensi penularannya adalah 100%. Gitu ya. Kemudian ketika orang A tadi yang OTG tadi dia nggak pakai masker, kemudian yang B temannya tadi dia pakai masker, itu potensi penularannya 70%. Kemudian lagi kalau yang A pakai masker, kemudian yang B tidak pakai masker, potensi penularannya akan lebih rendah lagi, 5%. Gitu ya. Tapi kalau A dan B sama-sama pakai masker, itu resiko potensi penularannya kurang lebih 1,5%. Gitu. Jadi artinya mari kita sama-sama patuh dan tertib ya, pakai masker dimanapun kita berada. Gitu ya. Jadi utamakan aman, jangan hanya mengutamakan
kenyamanan. Iya. Contohnya tadi yang saya sesuai tema kita gitu ya. Nah, yang dikalungin itu disarankan nggak itu? Sebenarnya sih kurang disarankannya karena kurang safety tadi. Dia hanya nyaman aja. Nyamannya apa? Ketika dilepas dia nggak sembarangan naruh gitu ya. Kemudian tidak hilang gitu ya, tidak tertukar dengan orang lain. Nyamannya mungkin di situ. Tetapi dia belum tentu aman. Kenapa belum tentu aman? Karena apa? Pada saat masker ini dibuka kemudian dikalungin di leher gitu ya. Ada kemungkinan pada saat dikalungin itulah terpapar dari mana? Baju kita, kayak gitu ya, atau hal lain gitu ya. Ada droplet yang di situ, kemudian pada ngobrol sama teman nggak pakai masker, kemudian dropletnya nempel di situ juga bisa. Jadi memang sebenarnya kurang direkomendasikan gitu ya. Sebenarnya tali masker itu untuk mengamankan masker kita ya memang benar untuk supaya nggak hilang lah kayak gitu ya, nggak tertukar dengan orang lain ketika ditaruh gitu ya. Tetapi kita harus benar-benar mengelolanya, menggunakan masker itu dengan tepat. Ketika melepas masker itu istilahnya jangan dikalungin gitu ya. Pada saat melepas masker itu upayakan istilahnya tidak berbarengan dengan orang lain melepasnya itu gitu ya, bergantian nek melepas itu. Iya. Ya, Mama Mbak Siswati lepas dulu nanti ganti saya makan gantian Mbak gitu ya. Iya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan apa sudah? Sementara gitu deh. Oh iya, baik, terima kasih buat Mbak Siswati yang sudah hadir di studio Rasi FM ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Dan Karin akhiri dulu Sobat Rasi, Karin pamit dari acara ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan kesempatan siang kali ini ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan.